Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 4 Juni 2026. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan menaati hukum-Mu. Aku akan mendapatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Pernah suatu kali di tanah Papua, kami sedang asik nonton sinetron. Saya bersama dengan anak-anak asrama punya kegemaran tiap malam menonton sinetron. Judulnya Anak Jalanan. Tiba-tiba bunyi diesel genset meredup, lalu disusul dengan listrik yang padam. Maklum, di tanah Papua ketika saya bertugas belum ada listrik, masih pakai genset. Maka buru-buru saya pergi ke gudang genset agar bisa menonton lagi, karena sudah episode terakhir dari sinetron yang telah sekian lama kami ikuti. Isi solar, isi air radiator. Lalu saya mulai mengengkol berkali-kali. Tik 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 tik. Engkol lagi. Tik 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 tik. Tidak berhasil menghidupkan kembali genset. Salah satu dari anak asrama mengatakan, "Pater, sini saya bantu." Lalu saya katakan kepadanya, "Kamu macam tahu-tahu sudah." Lalu ia mengatakan, "Pater, kau belum kasih on gensetnya, jadi tidak mau hidup-hidup." Buset. Bukan ngomong dari tadi, saya udah keringetan. Gara-gara so tahu, ternyata saya kurang teliti. Hanya tinggal di-on-kan gensetnya, lalu di-engkol, dan genset kembali hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama dalam hukum Taurat?" Seorang ahli dalam Taurat artinya yang fasih, tahu benar tentang Taurat dan segala macam perintilannya. Lantas mengapa ahli Taurat ini datang kepada Yesus? Mungkin sang ahli Taurat ini ingin ngetes Yesus. Apakah Yesus sungguh memang bisa menjawab pertanyaannya? Atau bisa jadi memang ia bingung karena banyaknya hukum dalam Taurat. Yang disebut mitvot itu jumlahnya ada 613. Manakah yang paling utama dari 613 hukum ini? Yesus menjawab dengan mengutip kitab Ulangan 6 ayat 4. "Dengarlah hai Israel,
Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Ini menjadi rema yang termateraikan bagi bangsa Yahudi. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengan mengutip rema ini, Yesus menegaskan perintah yang utama dalam Taurat, yakni kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah inti dari seluruh perintah Taurat yang disarikan Yesus dengan sempurna. Ahli Taurat yang mendengar hal ini mengakui bahwa jawaban Yesus sungguh tepat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Ahli Taurat bahkan menguraikan lebih rinci dengan mengatakan, memang mengasihi Allah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan. Dan Yesus menanggapi jawaban sang ahli Taurat ini dengan bersabda, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saya ingin menggali, merenungkan makna engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Enggak jauh artinya dekat, tapi belum masuk. Maka pertanyaan Yesus ini merupakan sebuah pujian sekaligus tantangan kepada sang ahli Taurat. Pujian karena ia tahu akan yang terutama dalam hidup, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun juga memuat tantangan kepada ahli Taurat ini agar ia mengamalkan apa yang ia tahu. Pernyataan tidak jauh dari kerajaan Allah hampir sampai, tapi belum sepenuhnya sampai. Karena diperlukan mengamalkan apa yang diketahui itu dalam hidup. Itulah yang akan membuat kita sampai pada kerajaan surga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Inti ajaran Kristiani adalah kasih. Mengasihi Allah dengan segenap daya hidup kita. Dan mengasihi sesama. Mudah diomong. Namun terkadang perlu perjuangan untuk mengamalkannya. Mari kita berupaya untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak hanya kita tahu tentang apa itu kasih, karena apa yang kita tahu kini perlu juga kita amalkan dalam kehidupan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.